Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan. Video ini sebaiknya ditonton sampai selesai. Potongan di tengah bisa menimbulkan salah paham. Pembahasan ini bukan pembenaran dan bukan untuk sensasi. Jika kamu ingin mengikuti lanjutan pembahasan seperti ini, silakan subscribe. Kita mulai sekarang. Tidak semua yang berjalan bersamamu bisa kau lihat. Sejak napas pertamamu menyentuh dunia, ada makhluk lain yang ikut hadir. Bukan malaikat, bukan pula manusia. Ia tidak berbicara dengan suara, tidak menampakkan wajah, namun ia tahu caramu marah, caramu lemah, dan caramu berdusta pada diri sendiri. Ia adalah Qorin, bukan jin acak, bukan pula pengganggu sesaat. Ia ditugaskan khusus untukmu. Qorin tidak memaksamu berbuat dosa. Ia hanya membisiki, sedikit saja, nanti saja. Kamu pantas membalas. Dan seringkali manusia kalah bukan karena kejahatan besar, tetapi karena bisikan kecil yang terus diulang. Qorin bukan makhluk liar. Ia adalah jin yang ditetapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap manusia memiliki Qorin dari kalangan jin, sebagaimana ia memiliki pendamping dari malaikat. Qorin hadir bukan untuk menguasai tubuhmu, melainkan untuk menghias keburukan agar terlihat wajar. Ia belajar darimu, ia mencatat reaksimu. Ia tahu dosa mana yang kau nikmati dan dosa mana yang kau sesali. Lalu ia masuk dari celah yang paling kau bela. Qorin tidak menciptakan dosa. Ia hanya membuat dosa terasa, masuk akal. Qorin tidak menyerang iman secara frontal. Ia menyerang niat. Ia menunda taubat. Ia membenarkan amarah. Ia membungkus hawa nafsu dengan alasan logis. Ketika kau ingin berubah, Qorin tidak berkata, "Jangan." Ia berkata, "Besok saja kamu belum siap." Ketika kau berbuat baik, ia menyusupkan rasa bangga. Ketika kau jatuh, ia menanamkan putus asa. Qorin tahu, orang yang putus asa jauh lebih mudah dikendalikan daripada orang yang berdosa tapi berharap. Semua manusia memiliki Qorin, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengecualian dalam pengaruhnya. Beliau bersabda bahwa Qorin beliau telah masuk Islam sehingga tidak lagi memerintahkan keburukan. Ini bukan karena Qorin beliau lemah, melainkan karena jiwa Nabi terlalu kuat untuk dikuasai. Pesannya jelas. Qorin bisa dilemahkan, ia tidak tak terkalahkan. Zikir, kejujuran pada diri sendiri, dan taubat yang tulus adalah api yang membakar bisikannya. Qorin akan bersamamu sampai akhir hayat. Ia tidak bisa diruqyah karena Qorin bukan jin yang merasuki, tapi pendamping seumur hidup. Namun kekuatannya melemah saat iman dan zikir menguat. Dan saat kematian tiba, Qorin pergi karena tugasnya di dunia telah selesai. Ia tidak lelah, ia tidak tidur, namun ia juga tidak berkuasa penuh. Setiap kali kau memilih jujur saat bisa berbohong, setiap kali kau menahan diri saat bisa melampiaskan, setiap kali kau kembali meski malu, di saat itulah Qorin melemah. Pertarungan terbesar manusia bukan melawan dunia, melainkan melawan bisikan yang terdengar seperti suara sendiri. Ada satu waktu di mana Qorin berbicara paling jelas. Bukan saat kau di tengah keramaian, bukan saat semua mata tertuju padamu, tapi saat tak ada yang melihat, di kamar yang terkunci, di layar yang menyala tengah malam, di pikiran yang mulai bernegosiasi dengan dosa. Qorin tidak berkata kasar, ia berbisik lembut. Tak ada yang tahu. Ini cuma sekali. Kamu lelah, kamu pantas. Dan disitulah iman diuji, bukan oleh tekanan, tetapi oleh kesempatan. Qorin tidak merayakan satu dosa, ia menunggu pengulangan. Karena dosa yang diulang perlahan berhenti terasa salah.
Yang awalnya berat menjadi biasa, yang awalnya ditakuti menjadi kebutuhan. Di titik itu, Corin hampir tak perlu berbisik lagi. Manusia mulai membujuk dirinya sendiri. Dan inilah kemenangan paling sunyi bagi Corin. Saat manusia yakin bahwa pilihan buruknya adalah kehendak pribadi, padahal ia telah lama diarahkan. Ada satu momen yang paling ditakuti Corin. Bukan saat kau kuat, bukan saat kau suci, tetapi saat kau jatuh dan tetap kembali. Air mata yang jujur, istighfar yang lirih, dan doa tanpa pembelaan diri. Itulah racun bagi Corin. Karena taubat yang tulus memutus rantai yang ia bangun perlahan selama bertahun-tahun. Corin tahu, selama manusia masih mau kembali, permainan belum selesai. Suatu hari, Corin akan berhenti berbicara. Bukan karena ia kalah, tetapi karena tugasnya selesai. Di detik kematian, manusia tak lagi ditemani bisikan. Yang tersisa hanyalah apa yang ia pilih selama hidupnya. Corin pergi, namun catatan perbuatannya tetap. Dan saat itu, tak ada lagi alasan, tak ada lagi penundaan. Hanya kejujuran terakhir antara hamba dan Tuhannya. Kau tidak sendirian dalam hidup ini. Itu benar. Namun kendali tetap di tanganmu. Corin bisa membisikkan, tetapi tidak bisa memaksa. Ia bisa menunggu, tetapi tidak bisa menentukan akhir. Setiap hari ada dua suara, dan setiap hari pula kau memilih suara mana yang ingin kau ikuti. Karena pada akhirnya yang membawamu ke cahaya atau ke gelap bukanlah jin, melainkan keputusanmu sendiri.